Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah podcast pertama kita di channel Awang Stories. Ceritain tentang pengalaman teman dekat gua sih, yang menurut gua menarik buat dibahas. Oh iya, kenalin dulu, belum kenalan. Nama gua Bule, temen gue. Nama gua Denny. Nah, narasumber kita siapa nih? Namanya? Kenalan lu bang. Nama gue Wijo. Arif Wijo. Arif Wijo. Dari mana Namanya bang asal Wijo. bang? Gue asalnya dari Jakarta. Oh iya, pengalaman dia sih berkaitan sama gua, ada kaitannya sama gua, dan gua tahu tentang ceritanya gimana. Gua sebenarnya tahu. Cuma kita mau bahas lagi di sini. Intinya sih seputar pertama kali dia kebuka mata batinnya, dari awal sampai sekarang dia kebuka mata batinnya. Mulai dari mana enakan ya ceritanya? Dari awal gue Kenapa lu bisa kebuka mata batin lu tuh awalnya gimana sih? awalnya juga istilahnya gimana ya? Gue juga nggak tahu. Awalnya Tiba-tiba tuh ya? tiba-tiba gue juga nggak tahu lah itu kenapa bisa kayak gitu. Kejadiannya kapan tuh? Maksudnya umur berapa? Kejadiannya sih pas tahun kemarin. Tahun kemarin berarti belum lama dong. Belum lama ya. Yang sebelum lu dari dulu nggak pernah ngerasain tuh? Nggak pernah ngerasain. Kesurupan nggak pernah? Nggak pernah. Ngeliat setan? Nggak pernah. Gue ngerasain istilahnya peka ada di orang Baru ya? sekitar. Juga nggak tahu. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Tahun kemarin lah ya, Iya. 2020. Kita ngobrol santai aja nih. Seperti nama channel ya, Awang. Awang Stories. Ngobrolin ini masalah yang masih awang-awang. Gimana? Bisa lu jelasin nggak? Gue sambil ngerokok ya. Rokok ngopi boleh, Silakan. naik Vespa juga boleh. Naik Vespa juga nggak apa-apa, muter-muter. Jadi tuh awalnya gue itu posisinya lagi nggak enak badan. Posisi lu sakit berarti. Lagi kurang fit lah dibilang badan gue tuh. Ya kan. Terus Gue itu diajak keluar tuh malam ya kan, naik mobil. sama gua. Sama lu. Sama temen gue, cuman Ya, teman. Nah, almarhum. dan baru. Jalan-jalan kemana itu bang? Itu gue ke puncak. Nah ke puncak itu niatnya cuma makan Ke puncak ngapain, nyari yang villa yang L-nya 2 bukan? wah itu beda lagi. Itu jangan dibahas di sini. Beda konten itu. Beda konten. Oke. Gimana? Jadi gue tuh ke puncak cuma niat makan mie sama minum teh hangat. Makan mie sama minum teh. Ah, Gua makan mie juga kan. Iya. gitu. Terus? cuman gue minum teh doang, gak makan mie. Iya. Nah Lu di situ posisi sakit. badan gue lagi gak enak, kurang fit ya kan. Perut kosong, pikiran emang lagi awang-awangan. Seperti channel kita. Iya. Pas. Terus? Nah di situ emang ngerasain badan gue gak enak. Awalnya sih gue jalan ke puncak itu biasa aja. Pas gue pulang arah ke parkiran, gue ngomong tuh sama lu ya kan. Gue ingat. Nah, Lek, badan gue berat belakang ya kan, kayak ada yang gendong ya kan. jadi dia posisi ngomong sama gue sambil megangin punggung nih, sambil kayak gini, ya kan, jalannya kayak ngegendong orang. Gue bingung tuh dia ngomong negur gue kayak gitu. Cuman bule apa ya, bocah bercanda. Bercanda, gue pikir dia bercanda. Tuh udah acuh aja kan, jalan aja ke parkiran. Nah, gue makin lama makin berat, Lek. Serius, badan gue berat, Lek. Belakang, Lek. Lo ngomong sama almarhum juga waktu itu. Ngomong juga sama almarhum. Sampai di parkiran, Kita naik mobil ya. buka mobil, brek, udah, gue masuk mobil duduk dari situ, udah, nggak tahu itu gue. Itu lu gelap ngerasain apa gimana? Gue kan nggak tahu tuh posisi lu. Iya yang lu rasain itu gimana bang? Yang gue ngerasain, dibilang sadar, cuman setengah sadar lah. Nggak sadar, tapi lu denger nggak apa yang gue omongin pas di mobil? Dengar, Denger. gue juga masih bisa kontrol lah itu. Tapi lu tahu nggak, maksudnya pas posisi itu lu tahu lu kesurupan apa gimana? Apa nggak tahu tuh gimana? Gue kan penasaran nih. Nah namanya gue pertama kali ya kan begitu, jadi gue juga nggak tahu tuh namanya kesurupan apa segala macam ya kan. Udah gue masuk mobil duduk Langsung gitu aja. gelap tuh, mata gue gelap.
Cuman Panik gue tuh. setengah sadar. Gue sama almarhum waktu itu posisi lu kayak gitu, gue panik banget sumpah. Gue panik sepanik-paniknya. Nyampe gue bingung, gue nggak ada pengalaman istilahnya ngobatin orang kayak gitu. Gue tahu pas lu lagi kayak gitu lu kesurupan, gue langsung ada pikiran pas dalam mobil tuh sama almarhum. Wijo kesurupan kayaknya nih. Bingung gue mau ngapain. Ya kan namanya anak muda, nggak ngerti gitu-gituan, ya kan. Itu yang gue lakuin pertama pas Wijo masuk mobil kesurupan. Lu mau tahu gue nyetel inian, nyetel ayat kursi di radio. Iya sumpah. Itu panik gue ya Len, Saking paniknya. saking panik ke gue langsung speaker mobil gue gedein, gue setel ayat kursi. Kagak sadar boro-boro asal gue setel lagu Ayu Ting Ting kali ya, joget ya. terus Ya itu sampai gue tuh sadar-sadarnya kalau nggak salah tuh pas masuk tol tuh. masuk tol. Nah, cuman badan gue di situ. Itu posisi yang bawa mobil gue tuh. Ya, kayaknya Posisi bawa mobil gue. almarhum di Almarhum belakang. sebelah lu. Almarhum. Tapi posisi gue di situ badan udah lemes tuh. Badan lemas. Udah. Terus gue di bawah tuh ya kan langsung kan. Ini ntar dulu. Gue inget tuh pas lu di mobil. Kan dari awal si Wijo kesurupan di mobil itu dia nggak ngomong apa-apa. Yang gue tahu posisi saat itu dia cuma ngerasain kayak orang kesakitan sambil nangis. Inget banget gue, kesakitan sambil nangis. Nah terus kan gue posisi pindah tuh, si almarhum nyetir, gue di tengah jagain dia Len. Oh, lu jagain dia. Jagain dia, gue di samping kayak gini nih. Di situ baru tahu masukan. Sebelumnya kan gue nggak tahu nih kemasukan. Biasanya kan orang ada yang kemasukan kayak ngeraung Iya. atau sosoknya ya kan. Betul, betul. Kalau dia posisi waktu itu dari awal dia kesurupan, dia diem cuma nangis. Pas di tol itu ngomong Len. Itu gue inget kalau nggak salah nenek-nenek. Iya nggak sih? Maksudnya suara perempuan dah. Entah siapa gue nggak tahu itu dia baru mulai ngomong. Dia Itu gimana? ngomong apa itu, Pak? Ngomong apa ya? Pokoknya nih, yang gue inget dia waktu itu ngomong, gue nggak tahu sih lu sadar apa enggak. Lu ngomong kayak tolong jagain Arif. Ya. Gue nggak tahu tuh itu siapa yang masuk di badan lu, siapa gue nggak tahu. Posisi si almarhum lagi nyetir, dia ngomong kayak gitu, tolong jagain Arif. Ya kan dia jemput nama gue masih santai dah. Iya. Sambil gue coba bacain ayat kursi, gue coba buat ini, cuman gak mempan Len. Karena emang gue gak ada basic Len. Iya, betul, betul. Gak ada basic sama sekali. Nah gimana lagi, lanjut coba. Itu sampai di tol Di tol. sadar, badan gue udah lemes. Wah itu yang bawa mobil gila tuh. Nah itu Len, ada lagi lucu Len. Ini gue gak bisa lupain. Apa nih? Cerita apa nih? Cerita Enggak, oh, dia. masih cerita Dia. Jadi kan lucu nih, ya kan. Dia kan posisi kesurupan Len. Iya. Itu gue inget dia kesurupan masih nangis, masih kemasukan yang si cewek ini entah siapa. Iya, nenek. Gue bilang sama almarhum, bawa mobil kenceng biar dia cepet diobatin. Iya. Karena gue posisi jam 1 malam, gue dari puncak, dari Warpat, gue jam 1 malam. Karena gue kasihan sama dia, belum sembuh tuh dari Warpat. Pas gue masuk tol Jagorawi, itu almarhum bawa mobil CP50, inget banget gue. Kalau Jagorawi kan lurus doang kan, itu 150 kenceng. Gue juga panik. Lu mau tahu? Si Wijo yang lagi kesurupan, dia bisikin gue Len. Iya. Lu mau tahu ngomong apaan? Bisikin apa dia? Le, bilangin bawa mobilnya pelan-pelan. Dah tuh coba. Nah, Itu siapa yang ngomong? Itu di situ lu masih lu udah sadar apa belum apa gimana? Setengah sadar. Oh, setengah sadar. Lu Setengah coba. sadar. Lagi kesurupan sempet-sempetnya ngomong bawa mobilnya pelan-pelan. Lah takut juga kata gue anjing. Bisa takut juga ya Soalnya kan. kan di situ bukan nyawa gue doang yang ada di situ ya. Dia, Iya. almarhum. Bagus. Langsung gue suruh kan almarhum pelan-pelan. Terus gimana lagi? Nyampe, cuman udah langsung pulang. Nyampe di mana dulu tuh? Itu Mampir. di rumah Bang Anggi. Iya. Bang Anggi itu adalah. Ya kan? Bang gitu temen yang lah. belum tahu ada temen apa ya, temen ngaji lah, mungkin teman-teman yang ngerti lebih paham kayak gitu. Paham gitulah. Makanya gue langsung gue bawa ke situ buat pengen tahu sih dia gimana. Terus Udah itu gue turun mobil dengan jalan lemes ya kan, badan lemes, udah jalan tuk ya buat tuntun juga lo. sampai tuh di rumah Bang Anggi ya kan, sampai Assalamualaikum ya kan, pagi-pagi buta Jam berapa tuh? 4 ya. jam setengah empatan lah pokoknya Setengah mau empat, setengah subuh empat. ya kan, Empat nau ke rumah orang ya kan,
dari jam 1 malam sampai jam setengah 4 belum sembuh. Nah itu nyampe kan, duduk kan. Bang Anggi ini Udah tahu ya. udah tahu cengar cengir, udah cengar cengir. Ya lah bang, katanya bang, udah duduk, Ingat gua. mulai duduk, almarhum duduk. Udah lama ngobrol, kenapa sih bang? Gak tahu juga bang, tiba-tiba begini. Udah tuh, selang beberapa menit, gue bilang tuh sama bang Anggi, bang, kata bang Anggi, udah gak usah dilawan, ikutin aja. Ya udah tuh, gue ikutin kata bang Anggi tuh, kejadian lagi, ya kan? Masukan lagi. Kejadian lagi ya kan? Selang berapa menit, sadar lagi gue, sadar. Terus selang berapa menit lagi nih? Nggak sadar lagi gue. Sepan dan dia Itu Len. yang kedua apa yang ketiga tuh gue baru tuh ngaung. Ngaung dia Len. Jadi itu Len, gua pas dia kesurupan, posisi di situ gua ada 5 orang Len. Gua ada di situ. Lu lihat video badannya kecil kan? Iya. Nggak gemuk-gemuk banget kayak gue. Lu mau tau yang megangin dia berapa? 4 orang mental semua Len, kagak ada yang bisa. Kagak mau ngomong. Sekalinya ngomong bahasa Sunda Len, sampai ngerti bahasa Sunda. Aing teh macan. Bukan, yang teh biskuat. Terus Cuman yang lucunya itu kemasukan bisa dijeda dulu, bisa ya kan? dijeda, betul itu Iya. kocak tuh. Itu lucu tuh, ya kan? Jadi jeda Len. Itu yang keberapa? Yang kelima apa keempat? Itu yang keempat. Yang keempat Len. Yang keempat. Udah Ya. mau jam 6. Itu udah Setengah selesai enam ya? subuh ya, udah Selesai selesai subuh. subuh pokoknya. Si Bang Anggi ini nyuruh lah temannya yang ada di rumahnya ya kan, beli nasi uduk, ya kan? Sempet ya gue makan nasi uduk. Jadi lagi diobatin nih, sadar beli nasi uduk nih, ya kan bocah suruh jalan beli nasi uduk lagi diobatin, dia omongin, "Cuk, tahan dulu ya, makan dulu, lapar." Gua makan Nen, gua makan nasi uduk nih, sadar dia. Sempet makan gue nasi uduk. Emang dimuntahin lagi. Makan nasi uduk ya, kan. Minum selesai, rokok. Gue bilang lagi sama Bang Anggi, "Bang, badan gue enak Terus lagi, lagi nggak enak lagi ya. udah gak usah dilawan, ikutin aja." Udah masuk lagi biar Parah itu. tuh udah. Masuk keluar. Kalau ibaratkan orang yang bisa ngelihat, ini badannya Wijo. Di samping ada yang ngantri, yang mau masuk ke badan dia karena saking lemesnya fisiknya dia. Fisiknya lemes, pikirannya ngawang, ya itu dimasukin. Itu kalau gue tahu aja mah, gue suruh bikin nomor antri ya, biar pada nggak berebutan masuk ke gue. Beda-beda, Antrian 1, beda-beda. siapa? Len. Iya. Antrian 2, siapa lagi masuk? Keluar masuk, diobatin keluar masuk. Jadi Oh. dari mana-mana ibaratnya ngumpul, nyari pengen masuk ke badan dia. Kalau tahu mah gue boleh, lo jadi adminnya ya kan, masuk aja Anjing. dulu. Daftar dulu ya kan, udah nggak rebutan lo punya nomor antrian. Goblok. Nah habis itu udah tuh ya kan, udah agak terangan, balik dah tuh semuanya. Balik. Jam berapa tuh Pak selesai kira-kira? Mau Jam tujuh ya? jam 7 Jam kan. 7 Jam baru 7 kelar. selesai. Dari jam 1 dia kesurupan, jam 7 baru bener-bener sadar. Cuman badannya lemes banget. Tapi makan nasi uduk lagi Pak? Kagak. Enggak. Makan dulu anjing. Terus Nah dari situ, lu bantuin pulang. iya Lu pulang bantuin tuh, pulang. pulang ya kan, pulang. Nah dari situ gue udah mulai gimana ya, mulai agak-agak peka tuh nggak lu? Walaupun gue nggak bisa ngeliat, cuman Rasanya ngerasain lah pokoknya lah. Yang lu rasain waktu itu selesai lu kesurupan itu apa yang lu rasain Pak? Yang gue rasain sih badan gue pada sakit lah ya kan. Karena Terus lah, tenaga gue kuras iya. lah. Udah lemes badan gue pokoknya lah. Udah dari situ gue mulai agak-agak peka sama begituan. Dari awal gue kecil nggak pernah ngerasain ya kan. Kesurupan aja lu dari kecil nggak pernah Nggak pernah gue ngelihat setan gitu. Nggak pernah Berarti lu gua. nggak ada basic. nggak ada. Bener-bener nggak ada basic kan? Nggak ada dari keluarga juga, gue nggak ada basic keturunan kayak gitu, nggak ada. Itu kenapa kira-kira ya? Nah, itu juga gue nggak tahu. Mungkin kalau ada emang yang ngerti atau yang lebih tahu boleh coba komen. Terus Dari situ ya kan, dari situ udah tuh gue agak peka ya kan. Jadi gue kalau main di mana, gue kalau misalkan emang ada, gue badan gue rada enak nih. Gua stop dulu. Maksud dari peka ini, lu bisa ngelihat fisik atau sekedar ngerasain gimana? Coba biar pada tahu menonton. Gue kalau ngeliat fisik tuh enggak, cuman Ya, gue bisa
ada kayak ini bayangan ya. Cuman Bayangan. gua nggak bisa apa gambarin nih Gambarin. sosoknya apa nih, nggak bisa. Iya, itu Gua. hari pertama kan. Nah, udah tuh ya kan, makin berjalannya waktu besok kok malah makin peka gue ya kan. Hari keberapa tuh? Pokoknya selanjut hari Hari seterusnya lah pokoknya ya kan, lebih peka lah pokoknya lah. Peka lagi. Kadang kalau misalkan gue bengong dikit nih, oh iya, belakang gue tuh tahu. belakang gue tuh langsung Ada ada yang mau mau masuk. Nah itu. Ah. Cuman kalau emang gue bener-bener bengong, udah tuh gue nggak bisa. Tapi lu tahu nggak sih posisi lu peka nih? Dalam arti kayak emang ada yang ngikutin lu tahu maksudnya, wah ada yang nungguin gue di belakang, ada yang pengen masuk nih, lu tahu itu? Tahu. Terus Kalau gue nggak bisa ngontrol badan gue. oh berarti lu masih bisa kontrol lewat itu ya? Udah tuh. Jadi gue main teman-teman gue, wah cuk, kayaknya di sini ada begini. Iya ya, lu ngejelasin. Iya. Gue juga kaget tuh. Itu waktu lu lagi main di mana? Ke rumah gue, Iya. ke rumah gue. Ingat gue. Posisinya ini belum ini ya? Belum. Kamar ini Jadi gue waktu itu lagi ngebangun kamar ini, gue minta tolong sama si Alpijo. Kenapa nih kok gue selalu tahu tentang cerita dia, Len? Karena posisi dia dari sakit sampai dari dia kesurupan sampai hari selanjutnya dia tuh selalu bareng sama gue, karena waktu itu gue kerja bareng sama dia, Len. Makanya gue tahu dia kayak gimana, gue saksinya deh. Iya. Tahu gue. kayak di samping rumahnya bule kan masih ada lahan kosong lah ya kan. Itu yang namanya jin buang anak, ya udah sih jin buang anak. Yang Banyak. istilahnya sosok gede kan, cuman gua nggak bisa gambarin wujudnya Nggak bisa gambarin tuh. ada. Jadi emang deh yang apa ya, raja aja lah ya kan, pentolannya yang jagain lahan itu ya kan. Ada tuh banyak, cuman Bisa ngeliat lu, apa cuma Ngeraba Gambar. doang, menggambar. itu waktu itu lu bisa ngeliat gak? Oh, Udah iya. jelas belum? nggak jelas. Nggak jelas ya? Pokoknya sosok gede doang, gua nggak bisa ngegambarin itu apa, nggak bisa. Terus Rame tuh di lahan samping rumahnya bule, rame. Yang kecil, yang gede. perempuan. Iya. Nah di sini pun Jangan disebut. Iya. Nanti gua gak berani tidur. jangan. Jadi gitu lah maksudnya, gue juga ini juga sih, juga kaget kan pas Iya. dia ngobrolnya ada ginian. Kok lu jadi bisa ngeliat sih, Jo? Tahu nih gue rada peka. Gue kan orangnya iseng, Len, ya kan. Waktu gue berdua tuh sama temen gue juga ada. Jadi gue, wah menarik nih, temen gue bisa ada kayak gini, ya kan. Jadi bisa lu Jadi tanya-tanya. dimanfaatin ya. gua. Jadi gue Dimanfaatin, iya, Len. Jadi Gue bukannya dimanfaatin. kayak usaha, ayo mau sembuhin lu ke Ustadz, kagak. Malah gue, Mau cari tahu dulu. Coba kita muter di sini ada apaan sih? Iya, mau Gue cari penasaran, tahu, iya. Len. Malah Gua ajak tempat-tempat muter, Len. kosong. Gua ajakin ke tempat kosong, anjing. Malah tiap gua ajak ke tempat kosong kayak kesurupan. Terus perasaan lu gimana pas lu dibawa ke tempat kosong, apa lu Ya gua ketakutan ngerasain, apa? kalau gua bener-bener ngerasain udah gak enak, ya udah gua mundur. Ayo udah cabut deh. Cabut deh. Gak mau gue. Ntar yang ada kalau kenapa-napa ya kan. Iya, nggak ada yang bisa. Ah, repot sendiri. Gua ngelihatnya sih gini, Len. Ketika dia mau ada yang masuk, mungkin gua lihat dari matanya, Len. Matanya tuh merah, Len. Gua kalau udah ngeliat bocah matanya merah, udah emang kayak ada yang coba masuk ke badan dia, Len. Itu aja sih gua kadang kalau ngeliat fisika dia nih, matanya merah, terus ngomongin, "Leh, ada ini." Kayak gini. Udah tuh gua rada takut dia masuk tiba-tiba, Len. Udah pokoknya gua kalau istilahnya udah kayak weh, ada yang beres, gua bilang sama dia, udah deh, dia nempelin gue, gak jauh-jauh deh dari gua, biar Jagain. tameng, badan dia kan salah gede. Anjing. Cuman makin kesini gua ngerasa resah gua. Sama betul. Lu bukannya seneng lagi gitu? Enggak lah. Tapi sorry, gue mau nanya, lu dari awal lu yang pertama cuma bisa ngerasain sampai lu waktu kan sempet kan lu kayak ngomong detail mukanya, berarti lu sempet ada di posisi emang ngeliat bener-bener jelas. Pernah? Makin pekat lah. Makin Pekat. makin lama makin jadi ya, makin pekat ya. Lu jadi bisa ngelihat sosok emang bener-bener jelas. Cuma lu nggak bisa komunikasi kan waktu itu. Nggak bisa gua. Cuma sekedar ngeliat. Iya, dari awalnya istilahnya peka ya kan, bisa ngeliat sosok cuman nggak bisa nggambarin, sampai istilahnya lama-lama bisa ngeliat dia. Jelas ya, bisa ngeliat jelas. Keren sih. Menurut gua sih nggak keren.
Lu aja Len kayak gitu Len. Jangan deh. Gak enak men. Tiap jalan, tiap ke tempat kosong ada, pasti ada. Jadi gue makin kesini jadi resah gue. Tapi pernah nggak sih lu ngelihat sesuatu nih yang emang orang nggak bisa lihat, cuman lu ngelihat? Pernah nggak sih sosok ini kayak pengen ngomong sama lu atau kayak manggilin lu? Itu pernah ngerasain nggak di posisi kayak gitu lo? Kalau Apa cuma sekedar ngeliat doang? kalau istilahnya mau ngajak interaksi sih banyak, cuman kan Banyak. dari gue nya kan nggak bisa. Oh, nggak bisa gue nya. Jadi unik ya, cuma gara-gara lu sakit yang sebelumnya lu nggak pernah ngeliat, lu nggak pernah ngerasain, cuma gara-gara fisik lu lemah, terus dadakan tuh Iya. jadi bisa kayak gitu. Cuman kan istilahnya kita ke puncak kan tahu sendiri, puncak masih banyak pohon-pohon gede. Tuh buat lu pada kalau Hati-hati. badan lu lagi gak enak, pikiran kosong, perut kosong, hati-hati deh. Kalau Bisa mau- nggak bisa? Kalau mau kemana-mana juga harus permisi. Jadi permisi udah- itu sih kuncinya, Heeh. kuncinya itu. Lu harus- Cuma kan emang kemarin kita ini datang asal datang, Iya. kagak permisi nggak apa, posisi lu sakit udah langsung kayak gitu. Badan gua lemas ya udah. Unik sih menurut gue, cerita dia unik, bener-bener unik. Cuma gara-gara dia sakit terus dia jadi bisa peka ngelihat sosok-sosok kayak gitu, bahkan sampai sekarang masih bisa ngerasain ya kan. Sampai sekarang pun lu masih ngerasain. Makanya gue kalau main kemana-mana ya udah isi ya kan, tanya lu. Kita punya dunia, dia pun juga punya dunia. Yang penting mah permisi ya, Saling inilah menghormati. gitu. Keren. Jadi poin yang bisa diambil apa nih kira-kira Ren, dari cerita si Ya Jo? kalau menurut gua sih ya kita kalau mau kemana-mana kudu permisi dulu. ke Fisik tempat, juga ya, Len, ya? Baca doa. Baca doa, fisik kita harus benar-benar fit. Kalau menurut lu emang badan lu nggak fit, mending gak usah kemana-mana deh. Iya, Lu nggak usah di rumah deh. dipaksa di rumah aja. Apalagi lu sehat. perginya keluar yang istilahnya masih banyak pohon-pohon gede ya kan. Betul. Mending gak usah deh. dibuka ya, Iya di dibuka mata batin lu ya. Apalagi lu ya kan diajakin main keluar tapi lu gak punya duit, udah mending diem aja di rumah sama TV deh. Udah lu di rumah aja dah, tungguin lu punya duit baru Iya, keluar, ah. baru nongkrong lagi. Iya. Jadi apa sih namanya, apa Len? Yang emang pengen lebih tahu tentang si Wijo, cerita-cerita mistis dia, mungkin kita kali sambung lagi kali ya? Mau sahur Len? Iya, benar. Iya, Len, mau sahur Len? Bisa kita lanjut nanti deh. Buat lo emang yang pada mau tahu tentang pengalaman mistis dia setelah mata batinnya kebuka, ntar kita lanjut deh. Kalau emang lu pada mau ada episode kedua, banyakin komen. Part 2, komen. Kalau komennya banyak, kita bikin part Kita 2. lanjut. Cerita tentang masalah apa yang masih menjadi Awal-awalan. Stories.